Halo teman-teman sekalian, kita bertemu dalam pembelajaran PHP OOP. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep enkapsulasi yang nanti di dalamnya akan membahas tentang public, private, dan protected ya. Jadi nanti atribut public, private, ataupun protected ya bisa diberikan kepada sebuah variabel ataupun properti ya. Dalam OOP biasanya variabel disebut sebagai properti ya, sedangkan fungsi nanti disebut sebagai metode. Enkapsulasi adalah salah satu yang paling penting dalam pemrograman berorientasi objek atau bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming ya, biasa disingkat dengan OOP. Karena tahap enkapsulasi lah yang menentukan pemberian hak akses pada setiap properti ataupun metode. Jenis enkapsulasi atau encapsulation pada OOP terdiri dari 3, yaitu public, private, dan protected ya. Nanti seperti apa akan kita bahas ya. Kurang lebih nanti konseptualnya seperti ini ya. Ketiganya memiliki kegunaannya masing-masing ya. Yang pertama public ya, yaitu menggunakan, kalau kita menggunakan atribut public ya pada properti ataupun metode, berarti kita memberikan akses pada properti atau metode tersebut agar bisa diakses dari luar atau dalam kelas ya. Kemudian private ya, untuk metode private ini ya hanya bisa diakses dari dalam kelas saja, yang menaungi dari ini ya, metode ataupun properti tersebut. Kemudian untuk protected ya bisa diakses di dalam kelas yang menaunginya atau dari kelas lain yang merupakan kelas turunannya yang menaunginya ya. Jadi selain kelas ya nanti juga kaitannya nanti juga akses pada objek-objek yang dibuat ya dari kelas-kelas tersebut. Kita bisa menentukan properti dan metode menjadi public, protected, dan private sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Oke, itu pengantarnya ya. Kemudian kita masuk ke pengertian enkapsulasi atau bahasa Inggrisnya encapsulation ya. Enkapsulasi adalah metode untuk mengatur struktur pada kelas ya. Tujuannya adalah untuk menentukan hak akses pada properti ataupun metode. Ini bertujuan untuk menyembunyikan informasi dari metode dan properti dengan alasan-alasan tertentu. Bisa juga untuk menghindari kemungkinan crash dengan nama properti ataupun metode lain ya pada kelas yang lainnya yang misalnya merupakan kelas turunannya ya, yang mungkin berada pada scope yang berbeda. Oke, kita mulai membahas tentang enkapsulasi public, private, dan protected. Untuk dapat memberikan hak akses pada metode properti sebuah kelas ya di dalam OOP terdapat 3 teknik, yaitu public, private, dan protected. Berikut ini pembahasannya. Yang pertama yaitu hak akses public ya. Jika sebuah metode dan atau properti menggunakan atribut public ya, maka metode dan properti tersebut dapat diakses dari luar atau dari dalam kelas itu sendiri ya. Maksudnya di luar kelas itu misalnya dalam bentuk objek ataupun nanti kelas turunannya. Sebagai catatan, pada metode dan properti yang tidak ditetapkan hak aksesnya nanti otomatis publik ini ya. Kalau nanti tidak ditentukan public, private, ataupun protected ya. Nah ini otomatisnya adalah atau defaultnya adalah public ini ya. Sehingga otomatis bisa diakses melalui luar kelas tersebut ya. Selanjutnya kita ke contoh ya, nanti teman-teman silahkan lihat untuk contoh ya enkapsulasi publik ya. Nanti kita punya 2 contoh untuk yang enkapsulasi publik ya. Yang pertama bentuk yang sederhana, ini adalah akses enkapsulasi publik dari objek bentuknya atau instansinya ya. Jadi kita memiliki sebuah kelas misalnya adalah manusia ya. Kemudian ya di dalamnya ada properti nama dan warna. Untuk yang nama kita kasih nilai sekalian di sini ya. Nah, ini atributnya adalah public ya untuk nama ya. Kemudian functionnya ini tidak kita tentukan public, private, ataupun protected, artinya dia otomatis bertipe public ya. Nah kemudian di dalam function tampil nama ini ya, dia ada kode ya, return nama saya adalah this nama ya. Jadi ini cara memanggil variabel yang di luar metode ya di dalam satu kelas. Kita menggunakan ini ya, keyword this ini ya, keyword this ini ya. Kemudian br ya, memanggil properti nama yang ada pada kelas yang sama. Nah berikutnya kita instansiasi ya. Instansiasi misalnya kita membuat objek warga ya dari kelas manusia ini, new manusia ya. Selanjutnya kita panggil metode tampilkan nama ini ya, dari kelas manusia pada objek bentukannya. Objek bentukannya ini warga, kemudian kita panggil metodenya yaitu tampil nama di sini ya.
Nah, berikutnya kita coba ya, kita panggil yang properti namanya ini ya, kemudian kita rubah nilainya, sebelumnya Priadi menjadi Jessica ya. Nilai properti nama pada objek ini akan di replace ya. Nah, jadi sebelumnya Priadi itu bisa dirubah karena ini tipenya public ya, bisa diakses melalui objeknya ya. Kemudian setelah itu ya, setelah di replace ya, kita coba cetak lagi ya, yaitu manusianya adalah warga kemudian nama. Sehingga nanti kita akan lihat ya, hasilnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Oke, ini enkapsulasi publik ya. Pertama menampilkan nama saya Priadi. Kemudian yang berikutnya ya, nama manusianya adalah Jessica sesuai dengan kode yang ada di sini ya, bahwa properti nama pada objek warga ini ya yang diinstansiasi dari kelas manusia itu sudah diubah menjadi Jessica seperti ini ya. Kemudian contoh yang kedua, kalau tadi diakses melalui objek bentukannya ya, selanjutnya adalah kita coba akses melalui kelas turunannya ya. Misalnya kita sama seperti sebelumnya, kita punya kelas manusia ya, di dalamnya ada struktur kode yang sama. Berikutnya kita punya kelas mahasiswa ya. Kelas mahasiswa ini extend manusia ya, bagian dari jenis manusia. Nah, setelah kita mengextend ya atau menuruni dari kelas manusia ya, berikutnya kita coba di sini buat sebuah metode atau fungsi ya, tampilkan nama mahasiswa ya di dalam kelas mahasiswa ini ya, yaitu dengan cara memanggil metode yang ada pada parentnya. Cara manggilnya adalah dengan parent kemudian double titik 2 seperti ini ya. Kemudian kita sebutkan nama metode ya yang dimiliki oleh ini ya, induknya ya atau parentnya ya. Nah, ini kita memanggil metode yang ada di sini ya. Kemudian, nah ini ada percobaan yang lainnya ya. Tapi oke, untuk percobaannya nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya ya, kita coba di sini ya mereplace ya, tampil nama ya. Tapi ini nanti kita bahas nanti ya. Kali ini kita akan membuktikan dulu ya bahwa suatu fungsi atau suatu metode pada kelas anak ya, ini mahasiswanya anaknya dari manusia ya, itu bisa memanggil metode yang dimiliki oleh kelas induknya ya, dengan cara parent double titik 2 ini ya. Kita buktikan bahwa ini kodenya berjalan dulu ya. Kemudian berikutnya ya, pada kelas anak ini ya kita buat objek bentukannya yaitu mahasiswa ya, mahasiswa new mahasiswa. Artinya kita di sini membuat objek mahasiswa dari kelas mahasiswa ya. Oke, mungkin teman-teman biar tidak bingung ya, mungkin ini untuk nama objeknya ya, misalnya mahasiswa 1 gitu ya. Oke, seperti itu biar berbeda ya. Mahasiswa 1 ini merupakan objek dari kelas mahasiswa ya. Kemudian kita panggil ya, yang pertama tampilkan nama mahasiswa ya. Kita panggil metode ini ya, ini tipenya public karena tidak ditentukan ya. Tapi di sini bahwa di dalam kode tampilkan nama mahasiswa ini dia memanggil metode dari induknya. Ini membuktikan bahwa metode yang ada di induknya bisa dipanggil oleh metode yang ada di anaknya ya. Kemudian yang kedua nih ya, mahasiswa 1 kemudian kita panggil nama ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk mahasiswa ini ada variabel nama yang bisa dipanggil ya. Oke, kalau ini seperti sebelumnya ya, tidak ada yang khusus ya. Di sini kita hanya mempelajari bahwa kelas anak bisa memanggil metode yang dimiliki oleh kelas induknya ya, termasuk nanti dengan variabelnya ya. Oke, kali ini kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa yang kita turunkan ya. Nah, hasilnya yang pertama ini ya, ada error di line 40, kita lihat ya. Nah, di sini tadi yang saya rubah ya, nama objeknya ya baru yang sampai sini ya. Sedangkan pemanggilan objek di sini belum saya tambah angka 1 ya. Setelah saya tambah angka 1, kita lihat hasil programnya. Ya, ini sudah berhasil ya. Nama mahasiswanya adalah Priadi, nama saya Priadi. Untuk nama saya itu nanti di sini ya. Nah, ini tampilkan nama mahasiswa ya. Tampilkan nama mahasiswa ya. Itu menampilkan ini ya, karena dia memanggil metode yang dimiliki oleh kelas mahasiswa, dan metode yang dimiliki oleh kelas mahasiswa yaitu metode tampilkan nama mahasiswa itu memanggil metode tampilkan nama yang dimiliki oleh kelas manusia. Oke, sampai di situ kita lanjut ke beberapa percobaan berikutnya. Sampai di sini sudah berhasil sebenarnya ya. Oke, kita masuk ke percobaan berikutnya ya, di dalam kelas ini ya, kelas
anak ini ya, kita coba ya membuat sebuah metode yaitu tampilkan nama, di mana metode tampilkan nama ini merupakan sebuah metode yang mirip ya dengan metode yang dimiliki oleh kelas induknya. Sehingga kalau kita coba panggil ya di sini, ini kita nonaktifkan dulu seperti ini ya. Kemudian kita panggil seperti ini ya, maka yang dimaksud di sini adalah metode yang ada di sini ya, bukan metode yang ada di sini. Oke, sehingga nanti kalau ini kita panggil ya dengan ini kita katanya kita ganti Jessica ya, berbeda dengan yang ada di sini ya, sehingga nanti hasilnya tidak lagi menampilkan metode yang ada di induknya, tapi menampilkan metode yang ada di anaknya ini, yaitu berisi Jessica ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini nama saya adalah Jessica ya, bukan lagi menampilkan metode yang ada di induknya. Sedangkan di objeknya ya, yaitu objek nama ini nanti tetap berbeda ya, karena ini sudah diisi Priadi lagi. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu hak akses private ya. Enkapsulasi private adalah hak akses yang melarang metode atau properti yang menggunakannya untuk diakses di luar kelas, baik dalam objek bentukannya ataupun kelas turunannya. Jadi hak akses private hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Nah, nanti untuk contoh private kurang lebih seperti ini ya. Misalnya di sini ya, kita punya kelas manusia, hanya saja di sini propertinya ya itu bernama nama ya. Yang keduanya metodenya adalah tampil nama, mirip ya, tapi di sini ada atribut private, berbeda dengan sebelumnya yang fungsinya tidak ada atribut untuk itu ya enkapsulasinya, dan yang namanya juga tidak ada atribut untuk atribut enkapsulasinya public ya. Kemudian di sini namanya itu kita tetapkan sebagai statik ya, sehingga nanti memungkinkan nama ini nanti dipanggil ya secara langsung ya melalui kelas anaknya ya. Nah, di sini ada beberapa percobaan ya. Yang pertama kita misalnya membuat objek mahasiswa ya dari kelas manusia ya. Kemudian kita panggil tampilkan nama ya. Yang pertama nama ini kita panggil dari sini bisa ini ya dengan menggunakan ini ya double titik 2 karena ini statik ya, tidak perlu menggunakan tanda panah ya. Kemudian berikutnya nanti kita akan lakukan percobaan ya akses properti nama dari objek mahasiswa ya, mahasiswa nama ya. Kemudian percobaan kedua kita akses properti nama dari kelas manusia ya. Oke, kita panggil ya kelas nama ini ya. Kita panggil ke sini ya ke parent nama ya, ubah enkapsulasi nama pada induk agar bisa diakses ya. Nanti di sini tidak akan gagal ya. Yang pertama kita lihat ya, karena ini tipenya adalah private ya, sehingga nanti ketika diakses di sini dia akan error. Tapi sebelumnya ini dia akan menampilkan dulu hasil programnya ya. Jadi kita lihat ya yang private ya. Yang private yang pertama dia menampilkan nama saya adalah Priadi. Ini hasil program yang ada di sini ya. Nah, ini tampilkan nama. Ini karena untuk metodenya tipenya adalah public ya. Sedangkan namanya tipenya adalah private. Kemudian kasusnya yang kita tunjukkan di sini adalah namanya ini bisa kita panggil di sini ya, private ya. Karena ini statik ya, kita manggilnya dengan double titik 2 seperti ini ya. Kemudian percobaan berikutnya dia gagal ya, yaitu kita membuat kelas anak muda di sini ya, extend manusia atau turunan dari manusia ya. Semestinya dia bisa meniru yang ada di sini ya, yaitu this nama ini ya. Kita panggilnya di sini adalah parent double titik 2 nama. Ini akan error ya karena nama induk bertipe private. Nah, tapi nanti ini tidak akan error kalau ini kita rubah menjadi misalnya public ataupun protected ya. Oke, kita karena yang sudah kita pelajari adalah public ya, maka ini kita rubah menjadi public dulu ya, sehingga nanti error yang sebelumnya ada itu nanti akan hilang errornya ya. Karena kelas ini ya sebelumnya itu dilindungi ya dengan private ya, tidak bisa diakses di kelas anaknya. Tapi kalau ini kita rubah menjadi public baru bisa diakses di kelas anaknya. Tapi kalau memang ya kita menginginkan ya bahwa kelas anak ini ya tidak bisa diakses oleh kelas anaknya, itu kita set menjadi private ya, sehingga nanti usaha untuk mengakses kelas properti nama ini di kelas anaknya itu akan error ya, sehingga nanti
kode-kode turunan dari kelas anak muda ini ya, bentukan-bentukannya dan lain sebagainya itu nanti juga akan ikut error ya. Kalau kita perhatikan hasilnya nanti kurang lebih menjadi seperti ini. Uncov cannot access private property manusia nama seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk atribut enkapsulasi private. Selanjutnya kita bahas mengenai atribut enkapsulasi protected. Jika properti dan metode yang ditetapkan protected, berarti properti dan metode tersebut tidak bisa diakses di luar kelas, tetapi bisa diakses di dalam kelas itu sendiri atau kelas turunannya ataupun nanti objek bentukannya. Nah, nanti contoh untuk yang protected kurang lebih seperti ini ya, cukup panjang dan nanti bisa dicoba-coba oleh teman-teman sekalian. Nah, nanti dalam kelas manusia kita modifikasi ya. Yang pertama properti nama bertipe protected ya, kemudian kita tambah sebuah metode di sini yaitu generate tampil ya, bertipe protected juga, return nama, kemudian this nama memanggil ini ya variable protected yang ada di sini. Langsung bisa dipanggil di sini ya tanpa diberikan statusnya menjadi static ya. Langsung menggunakan seperti ini. Kemudian berikutnya tampilkan nama ya, ini memanggil metode lainnya yang ada di sini ya, yaitu this generate tampil ya. Jadi artinya di sini metode protected bisa dipanggil oleh metode lain di dalam kelas yang sama. Begitu juga tadi dengan properti beratribut protected. Oke, berikutnya kita coba di sini ya instansiasi ya manusia ya dari kelas manusia ya. Oke, kali ini karena teman-teman sudah paham ya, kita buat kelas objek dengan nama yang sama dengan kelasnya, tidak apa-apa ya. Kemudian new manusia ya. Kemudian kita coba panggil di sini tampilkan nama ya. Kalau tampilkan nama di sini tipenya public ya, memang bisa diakses di kelas di objek bentukannya ya. Selanjutnya kita lakukan percobaan satu yaitu akses variabel nama pada objek manusia. Tapi sebelum kita masuk ke sini yang mungkin saja error ya, kita coba dulu hasil program sebelumnya seperti apa ya, yang merupakan contoh dari enkapsulasi protected ya. Yang pertama dia menampilkan nama saya Priyadi, yaitu di sini yang ada di dalam metode generate tampil, kemudian dipanggil dalam metode tampil nama yang tipenya adalah public ya, sedangkan generate tampil tipenya adalah protected ya. Kemudian kita coba panggil ya, kita panggil di sini ya. Ini variabel nama ini ya, variabel nama yang bertipe protected di dalam objek manusia ya. Oke, kita coba ya, di sini kita jalankan ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Mungkin biar nyambung dengan sebelumnya ya, mungkin kita buat seperti ini ya. Ini percobaan satu ya, akses variabel nama pada objek manusia, kemudian kita panggil manusia nama ya. Oke, kalau kita coba panggil seperti itu apakah bisa ya, kita panggil melalui objeknya. Nah, ini keterangannya error ya pada baris 23, yaitu cannot access protected property manusia nama ya. Jadi properti manusia nama di sini ya tidak bisa diakses melalui objeknya ketika di set menjadi protected ya, dia hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri ya. Oke, ini kita nonaktifkan lagi ya. Berikutnya kita coba turunkan atau inheritance ya dari kelas manusia menjadi kelas mahasiswa ya. Di dalam kelas mahasiswa juga punya properti nama ya, berisi Priyadi ya, kemudian tampilkan nama mahasiswa. Nah, kita punya metode di sini tampilkan nama mahasiswa ya. Kemudian kita lakukan yang pertama ya, kita panggil tampilkan nama ya. Jadi tampilkan nama kalau kita perhatikan ya di sini dari kelas induknya itu memang bertipe public ya, sehingga nanti bisa diakses ya metode ini ya, bisa diakses dari kelas anaknya ya. Oke, ini kita nonaktifkan dulu ya. Yang pertama kita pastikan di sini parent tampilkan nama, dia memanggil metode yang ada di kelas induknya ini. Apakah ini akan berhasil ya? Kita lihat ya, tampilkan nama. Kemudian kita instansiasi mahasiswa ya, kemudian new mahasiswa. Di sini kita panggil ya di sini ya, tampilkan nama mahasiswa ya. Kita tampilkan nama mahasiswa ya, sehingga nanti
dia akan keluar nilai yang sama ya, karena dia memanggil metode pada kelas induknya. Nanti nilainya akan sama dengan objek yang dibuat dari kelas induknya. Oke, kita lihat hasilnya, nanti nilainya akan sama. Nah ini ya, nama saya Priadi. Nah, yang ini Priadi ASD. Kita cek ya di sini ya. Nah, di sini ternyata ya, kalau kita membuat variabel nama yang sama dengan kelas induknya ya, maka dia akan mereplace nilai yang ada di kelas induknya. Nah, ini kelas induknya kan bernama ini ya, variabel nama ada nilai Priadi ASD. Sedangkan pada kelas anaknya variabel nama kita kasih nilai yaitu Priadi kemudian BR ya. Kalau variabel ini tidak ada, maka dia akan menampilkan nilai yang sama ya antara kelas anak dengan kelas induknya. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Tapi kalau di sini kita membuat variabel ya dengan atau properti ya dengan nama yang sama dengan properti yang dimiliki oleh kelas induknya bertipe protected ya, maka nilai yang sebelumnya Priadi ASD akan berubah menjadi Priadi saja yang dimiliki oleh kelas anak ya. Walaupun ini memanggil tampilkan nama yang merupakan metode yang dimiliki oleh kelas induknya di sini ya. Nah, nanti nilainya akan berubah seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, di sini dia akan berubah ya, sekalipun dia memanggil variabel nama yang metode tampilkan nama yang dimiliki oleh kelas induknya ya. Oke, nanti cara kerjanya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita ada percobaan yang lainnya ya. Misalnya di sini kita panggil generate tampil. Nah, generate tampil ini merupakan metode yang ada di kelas induknya ya. Kelas induknya di sini, nah ini ya bertipe protected ya, bertipe protected ya, generate tampil ya. Tapi kita manggilnya seperti ini, yaitu return generate tampil seperti ini. Apakah bisa? Oh, tidak bisa. Tapi kalau kita coba panggil di sini misalnya dengan cara parent ya, parent kemudian seperti ini ya, apakah bisa? Mari kita lihat ya. Nah, ini juga bisa ya, juga bisa dilakukan ya, yaitu dengan menggunakan ini ya, memanggil kelas. Nah, ini memanggil metode pada kelas induknya ya, yang bertipe protected ya. Jadi memanggil metode yang dimiliki oleh kelas induknya ya bertipe protected bisa dilakukan ya. Kemudian di sini ada percobaan lagi, yaitu memanggil metode pada kelas sendiri ya dengan nama yang sama pada kelas induknya ya, seperti pada yang ada di sini ya. Maka perilaku atau nilai dari kelas induknya yang sama akan di-replace yang dimiliki pada kelas anaknya. Oh, ini bukan seperti ini maksudnya ya. Kalau seperti ini dia memanggil nilai pada kelas induknya, tapi kalau seperti ini dia memanggil nilai yang ada pada kelas anaknya. Nah, nanti kita buktikan ya. Kalau ini kita seperti ini ya, kita nonaktifkan. Kali ini kita memanggil metode yang ada di sini ya, yaitu kalau sebelumnya kelas induknya ya berisi tampilkan nama itu kan, tampilkan nama ini berisi nama yang berisi Priadi di sini ya. Nah, ini berisi Priadi ya, karena ini di generate di sini ya, semestinya berisi Priadi. Tapi di sini kita membuat metode ya dengan nama yang sama, yaitu nama saya adalah Jessica ya. Kemudian kita panggil dengan list tampil nama ya. Nah, berbeda kalau kita manggil kelas induk, yaitu dengan menggunakan parent. Oke, sehingga nanti di sini dia akan menampilkan informasi yang justru ya yang ada di sini ya. Kita coba nanti tunjukkan. Ini tampilkan nama mahasiswa, akan keluar nilai apa? Kita lihat ya. Nah, ini keluar Jessica ya, bukan lagi Priadi ya. Kemudian berikutnya ya, panggil tampil nama pada objek mahasiswa yang merupakan metode yang sama dengan kelas induknya tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita juga bisa bereksperimen ya, untuk variabel nama yang ada pada kelas anak ini kita coba replace ya mahasiswa nama ini, misalnya di sini menjadi Priadi saja gitu ya. Ini kita aktifkan ya. Kemudian apakah ini bisa ya? Namanya ini karena public ya, pastinya bisa semestinya ya. Kita lihat ya. Nah, nanti bisa Priadi saja seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari ya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya bahas bisa dipahami ya. Untuk contoh kodenya nanti teman-teman bisa download ya, bisa dieksplorasi ya. Dari yang saya sampaikan itu, jika ada yang mau dikoreksi silahkan sampaikan saja melalui kolom komentar, atau jika tanya-tanya atau eksperimen lebih lanjut bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Sebagai kesimpulan ya, saya sampaikan bahwa enkapsulasi memungkinkan kita untuk membatasi hak akses terhadap suatu nilai properti atau biasa disebut variabel ataupun nilainya ya, terutama kaitannya dengan proses instansiasi atau penurunan ya, atau inheritance class. Nah, konsep ini nanti akan sangat berguna ketika kita ingin menetapkan konsistensi suatu hierarki program agar lebih terstruktur dan sistematis. Baik ketika bekerja secara mandiri, apalagi nanti ketika kita bekerja secara tim, ataupun nanti misalnya berkolaborasi dengan tim yang lainnya. Untuk materi dan contoh-contoh kode ini nanti teman-teman bisa download melalui link yang ada di deskripsi. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih.